Di pagi yang cerah, sepasang suami istri datang ke PMB karena sang istri mengalami keluhan yang cukup serius. Ya Bu, silakan masuk. Baik Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, istri saya sejak semalam sakit kepala, katanya pandangannya juga kabur. Tadi pagi tambah lemas, kakinya juga bengkak. Baik Ibu, sekarang usia kehamilannya sudah berapa minggu ya Bu? Sekitar 38 minggu, Bu. Ini kehamilan keberapa ya Bu? Ini kehamilan pertama saya, Bu. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan terakhirnya kapan ya Ibu? Terakhir minggu lalu di puskesmas, Bu. Baik Ibu Alexandria, bisa diceritakan apa saja yang Ibu rasakan? Aduh, saya pusing sekali, Bu. Sejak tadi malam, pandangan saya kabur. Terus, hati rasanya nyeri banget. Kaki saya juga bengkak. Baik Ibu, sekarang saya periksa dulu tekanan darahnya ya. Bidan Rara segera memulai pemeriksaan dan hasilnya tekanan darah 170/110 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, dan respirasi 25 kali per menit. Pak, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan saya, kondisi ibu disebut preeklamsia berat, yaitu tekanan darah tinggi pada kehamilan yang disertai gejala-gejala seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, kaki bengkak, dan pandangan kabur. Bu, saya bisa selamatkan. Insya Allah bisa Ibu. Kalau itu yang terbaik Bu, tolong lakukan apapun yang perlu. Kami percayakan kepada Ibu. Iya, Bu, saya setuju. Saya ingin bayi saya lahir dengan selamat. Tolong bantu saya. Terima kasih dulu Pak. Ini adalah keputusan yang sangat tepat. Ibu sudah kuat sejauh ini dan kita akan terus berjuang bersama ya. Saya akan mulai pasang infus dan memberikan MGS 4 sekarang. Ya. Bidan menyiapkan magnesium sulfat 40% sebanyak 6 mili dicampur dengan tinjer laktat 100 cc. Diberikan melalui infus selama 15 menit sebagai dosis awal sebelum rujukan. Ia bekerja dengan cepat dan juga tenang. Ibu, saya sudah menyiapkan infusannya. Yuk, saya infus dulu. Mari Ibu, silakan dudukkan di sebelah sini ya. Ibu, ini saya berikan MGS 4 untuk mencegah kejang. Obat akan masuk perlahan lewat infus selama 15 menit. Selagi itu, saya akan menyiapkan surat rujukan dan koordinasi dengan rumah sakit. Setelah penanganan awal, Bidan Rara menyiapkan surat rujukan. Lalu, Bidan Rara segera menghubungi dokter yang menjadi mitra klinik. Halo dok, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Bidan Rara dari Klinik Pasti Sehat. Ada pasien G1P0A0 dengan suspek preeklamsi dengan usia kehamilan 38 minggu.
tensi 170/110 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan proteinurianya +3, his 3 kali dalam 10 menit, lama kontraksinya 20 detik. Pasien sudah diberikan MGSO 40%, dosis awal 6 mg dan RL 100 ml. Pasien akan segera dirujuk ke sana ya, Dok? Terima kasih laporannya, Bu. Silakan rujuk ke Ponek Rumah Sakit Sejahtera. Saya akan hubungi tim rumah sakit dan standby di Ponek. Siap, Dok, saya akan menuju ke sana sekarang dan saya akan kirim ringkasan medis dan surat rujukan. Setelah menutup telepon, bidan segera menyusun surat rujukan lengkap meliputi identitas pasien, anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosa kerja, tindakan awal, dan pengobatan yang telah diberikan. Ia juga mengisi catatan patrograf dan form rujukan dengan lengkap dan sistematis. Transportasi sudah kami siapkan, surat rujukan juga sudah lengkap, dan rumah sakit sudah dikonfirmasi. Mari kita berangkat sekarang, saya akan dampingi selama perjalanan. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kita ke rumah sakit ya. Lalu, bidan Rara, Nyonya Alexandria dan suaminya bergegas menuju Rumah Sakit Sejahtera. Sesampainya di rumah sakit, Nyonya Alexandria langsung dibawa ke ruang Ponek. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya pun lemas. Sus, ini laporan rujukan dari klinik pasien Nyonya Alexandria dengan usia kehamilan 38 minggu dengan tensi 170/110 mmHg, suhu 37, derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan hisnya 3 kali dalam 10 menit, lama kontraksinya 20 detik dengan proteinurianya +3. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan penanganan di sini. Sebelumnya saya akan memeriksa pasien terlebih dahulu. Baik. Lalu, perawat memeriksa kondisi Nyonya Alexandria. Baik Bu, saya sudah periksa pasien dan Ibu boleh pulang. Baik Bu, terima kasih. Setelah bidan pergi dari Ponek, lalu perawat menemui dokter untuk menyerahkan laporan pasien rujukan. Dok, pasien sudah datang dan ini laporannya. Baik, Sus. Kita langsung saja siapkan ruangan FC untuk melakukan tindakan ya. Baik, Sus. Tiba-tiba, pasien mengalami kejang tonik-klonik, matanya mendelik ke atas, dan tubuhnya gemetar. Suasana di Ponek berubah menjadi darurat. Tim medis yang terdiri dari dokter jaga, perawat, dan bidan RS segera merespon cepat. Pasien langsung diposisikan miring kiri dan kepalanya dilindungi. Melihat kondisi pasien yang belum stabil, dokter jaga segera menghubungi dokter spesialis obstetrik. Halo dokter, ini dari Ponek. Pasien rujukan preeklamsi berat baru saja mengalami kejang tonik-klonik. Mohon bantuan segera untuk evaluasi dan tindak lanjut. Tak lama setelah ditelepon, dokter spesialis obstetrik tiba di Ponek. Kita lanjutkan pemberian magnesium sulfat sebanyak 4 gram dalam ringer laknat 500 ml. Pantau refleks patella, tekanan darah, dan output urinnya. Baik dok. Selamat siang, instalasi farmasi. Kami butuh magnesium sulfat 40% dan kalsium glukonat untuk pasien eklamsi di Ponek. Mohon segera dikirim. Beberapa saat kemudian, apoteker pun tiba di Ponek. Sus, ini magnesium sulfat 40
gram untuk diencerkan dalam lenjer laktat 500 ml. Ini kalsium glukonatnya. Baik, terima kasih, saya pasang sekarang. Tak lama kemudian, kejang berhasil dihentikan dan bidan langsung memeriksa detak jantung janin. Di tengah pemantauan intensif, kontraksi pun mulai muncul. Kontraksi sudah teratur, tetapi detak jantung janin menunjukkan stres. Kita siapkan ruangan SC sekarang juga. Baik dok, saya bantu edukasi keluarga dan pastikan semua alat persiapan tersedia. Baik. Lalu, perawat memberitahu keluarga pasien bahwa Nyonya Alexandria akan dilakukan tindakan SC dan meminta persetujuan pasien melalui informed consent. Pak, Nyonya Alexandria akan dilakukan tindakan SC karena dengan keadaan seperti ini tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Silahkan Bapak baca surat pernyataan berikut. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke saya. Dan jika pihak keluarga setuju, silahkan tanda tangan di atas materai berikut. Ya suster, saya sudah baca dan saya mengerti. Kalau ini yang terbaik untuk keselamatan istri dan anak saya setuju. Saya akan tanda tangan sekarang. Baik Pak, terima kasih. Dalam waktu singkat, pasien sudah berada di ruang operasi bersama tenaga medis. Beberapa saat kemudian, operasi dilakukan dengan lancar. Dr. Objin memimpin jalannya tindakan dibantu oleh perawat, bidan, dokter anestesi, serta pengawasan ketat dari seluruh tim. Infus MGSO4 tetap berjalan untuk mencegah kejang ulang, dan anestesi diberikan dengan pengawasan menyeluruh. Operasi pun berjalan lancar. Akhirnya, ibu dan bayi berhasil diselamatkan. Nilai Apgarnya 7 hingga 9 stabil Bu, dan beratnya juga 2000 gram termasuk BBLR, tapi secara klinis responnya bagus. Ya mungkin karena selama kehamilan aliran darah ke plasenta terganggu, nutrisi ke janin jadi kurang, tapi anak ini luar biasa kuat. Alhamdulillah ibu, anak ibu laki-laki lahir dengan normal dan selamat. Tangisannya sangat luar biasa. Ibu sangat hebat, kalian telah berjuang bersama-sama. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Hari itu, perjuangan panjang seorang ibu berakhir dalam pelukan pertama. Bukan hanya bayi yang lahir, tapi juga cinta, harapan, dan rasa syukur yang tak ternilai. Sekian